Kalian tahu nggak sih kondom itu bisa buat cewek dan cowok atau hanya cowok? Topik hari ini adalah kondom. Yang ini sekarang beli aja gitu ya. Belum pernah pakai sih. Belum pakai ya? Pakai naris bisa, oke ya. Naris bisa dilihat nih. Serba nggak punya orang Indonesia lebih panjang daripada orang-orang Asia lain. Oke, topik hari ini adalah kondom. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu nih. Guestnya hari ini dari orang awam. Kita pengen ngecek apakah mereka ini tahu banyak sih tentang sex education. Kalian tahu nggak sih kondom itu bisa buat cewek dan cowok atau hanya cowok? Setahuku ya, yang selama ini untuk cowok ada sih. Setahuku untuk cowok. Iya sih. Menurut Winnie? Setahu saya sih untuk cowok aja. Dan kalau untuk cewek kayaknya pernah dengar, tapi kayak sama-sama gitu loh. Jadi emang kayaknya nggak pernah dengar ada untuk cewek. Oke. Ibu tahu nggak sih gimana sih bentuknya kalau kondom buat cewek? Gimana Winnie? Enggak kalau gitu. Gak pernah lihat juga. Oke, jadi teman-teman tahunya berarti cowok kondom buat cowok ya. Ternyata kondom itu juga ada buat cewek. Jadi kondom kan itu sebuah proteksi ya untuk teman-teman atau pasangan yang ingin hubungan seksual. Nah, berarti kan kalau itu proteksi itu nggak cuma untuk cowoknya, ceweknya pun juga punya proteksi. Nah, kalau bentuknya punya cowok, tahu lah ya gitu. Tapi kalau kondom cewek kayak gimana? Nah, itu bentuknya seperti ini karena dimasukkan ke lubang kemaluannya itu seperti balon. What? Jadi nggak bentuk kayak banana ya dok ya? Kan beda lagi gitu. Ya, ini bentuk kayak balon kayak gimana dok maksudnya? Apa bentuknya manjang atau bentuknya balon itu apa ya, oval ya? Oval. Ya, dia cenderung bentuknya oval gitu. Kalau yang punya laki-laki kan dia bentuknya banana ya, gitu ya, manjang. Kalau ini bentuknya oval. Cara menentukan kondom yang pas untuk cowok, Krisna, gimana? Nah, jujur aja ya, karena belum pernah pakai sih. Umur juga kan belum. Tapi tahu kan? Kalau tahu. At least you are already 20 years old ya, jadi pasti. Kan biasanya paling depan kasir kan itu. Tapi menurut kamu gimana sih caranya nentuin kondom yang pas? Apa menurut kamu langsung aja pilih? Cuma langsung dipasangin doang ya? Mungkin karena film. Karena Nothing more than Nah, kalau ini gimana caranya? Aduh dong. Selama ini saya beli aja gitu ya, nggak ngukur dulu apa gimana. Kurang paham sih kalau kondom tuh ternyata ada berbagai ukuran tuh kayaknya nggak tahu gitu ya. Hanya taunya oh ya ada kondom, udah beli gitu. Selama terproteksi udah aman gitu. Nah, ternyata di kondom itu ada banyak ukuran dan ada caranya buat nentuin ukuran yang pas. Oke, jadi kondom itu ada ukurannya S, M, L, XL atau extra large pun ada gitu ya. Jadi Ada triple XL gitu. kalau triple XL nggak ada ya. Coba XL ya gitu, double XL. Terus untuk caranya mengetahui mana yang pas, kita harus tahu dulu pertama ukurannya gitu. Nah, ukurannya gimana caranya dong? Gitu kan? Ukur ya. Pakai jari, pakai jempol. Nah, biasanya itu kan kalau di packagingnya dia itu di wadahnya ditulis hanya ketebalannya aja gitu. Nah, kalau ketebalannya itu kan bisa 52 sampai 54, 56 sih paling besar ya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu nih, kita perlu tahu bahwa normal ukuran Mr. Banananya orang Indonesia ini biasanya itu 10 cm sampai kira-kira 12 cm. Paling tidak kita harus tahu normal dulu ukurannya. Kalau misalnya ukuran normal kayak
dari 10 sampai 12 cm, maka untuk mengukur ketebalannya itu sendiri pakai penggaris bisa, oke ya, pakai penggaris bisa, dan pakai meteran juga bisa. That's quite big. Meteran, bukan meteran ya. Kalau untuk ukuran Mr. Banana di Indonesia itu ya 10 sampai 12 cm, tapi dari data Journal of Urology di Indonesia ini rata-rata dia tuh panjangnya itu lebih panjang di antara orang-orang Asia pada umumnya di Indonesia ini ternyata. Jadi normalnya 13 sampai 14,7 ternyata. Mr. Banana punya orang Indonesia lebih panjang daripada orang-orang Asia yang lain. Ternyata itu. Oh wow, kita baru tahu itu dok. Iya benar. Sampai dong berarti ya yang cowok-cowok Indonesia ini. Tapi mengenai diameter dok, cara mengukur diameter penis itu sendiri gimana sih? Sorry, Mr. Banana ya. Banana. Cara menghitungnya ketebalannya si diameter si Mr. Banana itu tingginya. Kamu hitung aja tingginya gitu. Kalau panjang tau lah ya, panjang itu seperti apa. Pakai si penggaris atau meteran gitu. Oh pantesan ya dok ya, ini di kondom nih bisa dilihat nih sama Winnie and sama Krisna, ternyata di situ ya ada diameter 52 mm. Diameter rata-rata kalau untuk orang Indonesia itu berapa sih dok? Itu 52 itu yang ukuran small, itu yang paling kecilnya ya. Yang paling kecil. Berarti kalau paling besarnya 54 sih biasanya. 54. Iya. Yang gitu. Oke, jadi yang ini berarti ukuran small nih. Soalnya nggak ada dok ketulis ukurannya, ukuran Ya, kayak smallnya. biasanya kalau yang itu berarti yang normal ya, yang banyak dijual itu yang ukuran normal berarti seperti itu. Ada yang biasanya bilang dok kalau misalnya pakai kondomnya kekecilan itu kan cepat robek ya. Kalau kebesaran itu longgar. Nah, soalnya yang rata-rata di pasaran ini ukurannya small, yang kondom yang dijual itu. Terus kalau misalnya kita beli kan ya nggak ada pilihan lain, belinya yang small aja kayak gitu. Tapi ternyata si Mr. Banananya lebih gede. Terus akhirnya akan berpengaruh ke tingkat kepuasan atau gimana dok? Pertama ya tadi ya, setelah tahu ukurannya tuh habis itu baru udah cari, karena ukuran yang normal biasanya dijual memang banyak yang ukuran small ya 52 diameternya gitu. Tapi di sini yang perlu diketahui adalah kalau misalnya kekecilan memang ada risiko ketika dia ereksi, maka itu kan lebih besar ya gitu kan. Nah kalau lebih besar terus dia kekecilan si kondomnya ini, maka berpotensi untuk robek. Nah robek ini kalau misalnya orang-orang yang memang sebenarnya dia proteksinya dia tidak hamil, ternyata robek, yang potensinya adalah bisa saja dia hamil. What? I'm pregnant. You're not pregnant. Nah, kalau misalnya kebesaran nih, apa dong potensinya? Potensinya adalah di wanitanya gitu. Bisa saja si kondom akan terlepas nanti di dalamnya itu dan menimbulkan infeksi. Jadi memang harus benar-benar cari yang pas seperti itu. Yang tadi di awal saya kasih tahu bahwa setiap kondom itu pasti dikasih kok dia space-nya 2,3 cm lebih besar dikit gitu sebenarnya. Iya. Misalnya nih kalau seseorang yang benar-benar takut kalau misalnya sampai kejadian hamil gitu kan, akhirnya si cowoknya pakai kondom, si ceweknya juga pakai kondom. What? Itu bisa nggak sih? Saya kurang tahu ya sebenarnya ada apa enggak ya peristiwa seperti itu. Cuma kalau misalnya sampai itu kejadian, ya pasti itu akan mempengaruhi ini ya kepuasan juga ya pada akhirnya gitu. Ada bariernya double gitu kan, jadi ya mungkin itu akan terjadi sesuatu yang nggak nyaman juga di antara pasangan tersebut pada akhirnya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Bagaimana mungkin? Memang benar sih, si ceweknya tanpa menggunakan kondom untuk cewek aja itu, kalau cowoknya aja nih yang pakai, biasanya ada yang komplain kalau nggak enak, nggak ngerasain sensasi nge-seksnya itu seperti apa sih. Yeah, boy. Karena ketika sensasi orang nge-seks kulit ketemu kulit itu lebih enak katanya ketimbang pakai kondom. Makanya ada beberapa orang yang nggak memilih pakai kondom. Apalagi kalau dua-duanya pakai kondom mah apa aja yang didapat.